Oke teman-teman, selamat sore ataupun selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan membahas tentang webinar yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara pengisian observasi praktik kerja yang ini ya, cek langkah observasi gitu ya. Melihat dari panduan teknis pengolahan kinerja guru untuk pengguna guru nih, Kemendikbud merilis salah satu slide untuk kinerja di PMM ini kita bisa lihat dari awal mula perencanaan kerja yang telah kita lakukan itu tanggal 1 Januari sampai Januari itu mungkin kita menyusun RK ya kemarin. Dan sekarang bulan Februari itu kita melaksanakan diskusi. Diskusi ini apa? Diskusi untuk kesepakatan pelaksanaan kerja dengan kepala sekolah. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih yang akan kita lakukan setelah kita melakukan melakukan kesepakatan dengan kepala sekolah. Nah, kita lihat di sini panduan dari Kemdikbud. Di sini ada kita lihat bentar ya. Apa sih apa sih yang harus kita lakukan gitu setelah menyepakati rencana kerja ini? Oke. Nah, di sini ada cek langkah observasi. Di dalam langkah observasi ini, kita dituntut yang pertama, tentu saja pengumpulan dokumen yang kita persiapkan. Yaitu contohnya kalau kurikulum 2013 itu RPP, terus ada modul ajar, kalau kurikulum Merdeka ada ATP gitu ya. Setelah kita buka langkah observasi, di sini akan muncul perjanjian ya. Contoh, setelah kita cek langkah observasi, di sini kita muncul apa yang kita pilih kemarin di RK. Kita memilih, saya sendiri gitu ya, memilih untuk penerapan disiplin positif. Kalau kita ingin melihat rubriknya, kita bisa lihat di sini, cek rubrik observasi. Nah, di sini perilaku-perilaku yang sudah sesuai, yang harus kita, ini sebagai panduan kita, fokus perilaku yang diobservasi itu yang ini, yang di checklist hijau ya. Ini yang perlu dihindari. Oke. Pertama, kita akan melakukan pelaksanaan observasi, yaitu isi persiapan dokumen. Sebelum kita melakukan observasi ataupun mengisi rubrik operasi kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan kepala sekolah, kita harus mengisi persiapan dulu. Apa nih? Contohnya kita di sini diisi persiapan. Klik. Nah, di sini kita bisa memilih 3 aspek observasi dalam kelas kita. Yang pertama di sini ada guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi untuk memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Nah, di sini kita boleh memilih satu, dua, ataupun tiga sekaligus. Itu maksimal 3 pilihan kita yang akan kita lakukan observasi nanti dengan kepala sekolah. Yang kedua, di sini ada upaya apa saja yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut. Nah, kita di sini di sini kayak kayak esai apa sih yang akan kita lakukan gitu untuk mencapai target tersebut. Nah, target di sini apa yang akan kita lakukan? Di sini juga saya telah menuliskan perilaku target melibatkan pemahaman mendalam tentang apa yang mendorong perilaku tersebut serta bagaimana mempengaruhinya dengan upaya. Nah, upaya yang akan saya lakukan yaitu dengan melakukan observasi kelas tentunya, terus dengan wawancara dengan para peserta didik, pengumpulan data, kemudian kita melakukan analisis data, dan kemudian yang terakhir kita akan melakukan pengembangan diri ataupun evaluasi dengan apa yang telah kita lakukan. Itu selanjutnya. Yang selanjutnya, nah di sini setelah saya diskusi dengan atasan saya ataupun dengan kepala sekolah, saya kebagian jadwal tuh tanggal
8 Maret. Nah, tanggal 8 Maret di sini kita bisa pilih tanggal setelah diskusi dengan kepala sekolah, kita memilih tanggal dengan kepala sekolah, tanggal berapa kita akan melakukan observasi kelas. Tentu jenjangnya SD kalau saya kelasnya 6 dan mata pelajaran yang itu kenapa saya ngambil matematika karena pas tanggal itu kebagian di RPP saya itu pelajaran matematika. Nah, karena sekolah saya itu kelas 6-nya tuh masih menggunakan kurikulum 2013, makanya yang saya akan upload tuh RPP, bukan modul ajar ya, RPP gitu ya. Kita cari dan unggah di sini, setelah itu kumpulkan. Nah, setelah proses ini selesai, mungkin kita akan menunggu ke tahap selanjutnya. Oke, karena saya belum mengisi ya untuk RPP-nya, jadi kita eh, lihat panduan yang diterbitkan Kemdikbud saja. Nah, setelah WA dokumen, itu kita akan menunggu antasan untuk melakukan observasi. Nah, kalau di sini kan jadwalnya tanggal 1 Maret, kalau saya kan tadi tanggal 8 Maret, jadi di sini mungkin muncul tanggal 8 Maret. Sesudah itu, melakukan observasi, nanti diobservasi oleh kepala sekolah, itu cek rincian yang dilakukan oleh kepala sekolah, di sini kita bisa lihat. Dan ini tampilannya, rubrik observasinya, ini tampilannya seperti ini nanti tuh. Nah, mungkin untuk apa ya, untuk observasi mungkin hanya seperti itu dulu yang akan dilakukan di bulan Maret. Kemudian di bulan selanjutnya, Maret April, kita melakukan diskusi tindak lanjut tentang observasi kelas. Nah, sini sudah selesai, kita sudah selesai melakukan observasi dengan ditilai dengan kepala sekolah. Di sini kita akan mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Setelah kita memberikan pelajaran apapun, masalah apa sih yang kita temukan? Nah, disinilah kita akan mengumpulkan eh, rencana dokumen tindak lanjut tersebut gitu. Kemudian setelah ini kita lakukan, kita kumpulkan. Nah, di sini guru melakukan. Nah, ini ditilainya oleh kepala sekolah ya. Kesepakatan kita bisa baca dan kita lanjut. Ini pemeriksaan hasil penilaian observasi oleh atasan. Nah, di sini apa sih tanggapan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik pembelajaran yang direncanakan selama observasi? Jadi, apa ya, kita menjabarkan tantangan apa sih yang kita hadapi. Contohnya mungkin grogi karena biasanya nggak diobservasi langsung oleh kepala sekolah gitu ya, sekarang langsung mungkin ya seperti itu gitu ya. Kemudian kita selanjutnya, nah di sini kita memilih tindak lanjut. Tapi ini sudah tersedia ya oleh di aplikasi PMM. Jadi kita hanya tinggal memilih. Apa sih pilih salah satu ya. Oke, kita sudah memilih. Kemudian eh, di sini kapan periode untuk mempelajari materi di PMM. Jadi kesulitan apa yang kita hadapi di tindak lanjut itu kita pilih terus kita pelajari di PMM. Setelah kita pelajari di PMM itu periodenya antara bulan Mei, karena kita tindak lanjut kan di bulan April. Itu ada Mei, Juni, terus dukungan apa yang butuhkan untuk melakukan tindakan observasi tindak lanjut. Nah, di sini kita juga akan memilih apa yang disediakan oleh PMM. Selanjutnya, kita memilih tindak lanjut dari pilihan belajar yang lainnya. Jadi yang barusan kita pilih itu di sini juga dituliskan strategi apa saja sih yang akan kita lakukan untuk melakukan kualitas praktek pembelajaran kita. Di sini kita bisa tuliskan secara manual tujuannya apa, terus upaya-upayanya apa, dan kapan akan melakukan aksi tersebut. Tentunya ada di periode bulan Mei dan Juni. Kemudian setelah selesai kita melakukan tindak lanjut. Nah, di sini kita akan mengumpulkan dukungan memperoleh KS, terus kumpulkan. Sudah dikumpulkan, selanjutnya
Itu sudah beres, itu tahap untuk melakukan, tindak lanjut, oke? Mungkin untuk refleksi terakhir, kita akan melakukan, refleksi. Refleksi di sini apa? Refleksi dengan peserta didik dan, atasan kita. Dengan apa yang telah kita lakukan, itu kita akan merefleksikan tindak lanjut kita ya. Di sini ada apa inspirasi baru yang telah kita upaya dari tingkat lanjut maksimal 50 karakter ya. Kita di sini diharuskan untuk menulis esai. Ini formulir refleksinya. Terus di sini juga masih sama. Ini juga masih refleksi. Kemudian kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan, otomatis di sini praktik pembelajarannya itu jadi 100% ya. Karena kita itu sudah melalui proses langkah-langkah observasi itu. Mungkin untuk pelaksanaan ini observasi dicukupkan sekian ya materinya. Mungkin untuk webinar minggu depan kita akan bagaimana caranya untuk pengumpulan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Mungkin sekian dulu. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bergabung di komunitas era digital. Terima kasih, sampai jumpa kembali.